Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 84. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-84. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Girls Speak Out dari Taeyeon dan Chanmina. Kemudian ada satu lagu lagi, tapi ternyata ini bukan yang di request oleh yang request. Tadi requestannya Do As Infinity Yotaka no Yume, tapi kayaknya yang aku putarkan bukan ini. Lucunya orang-orang di chatroom justru malah suka lagu ini dan nostalgia dengan Inuyasha segala macam, tapi aku nggak tahu. Ternyata bukan ini lagunya. Mohon maaf ya. Aku pikir tadi ini lagunya, tapi aku benar-benar tidak bisa baca kanji, Kak. Jadi aku tidak tahu. Aku pikir tadi ini Yotaka no Yume, karena ada no-nya doang. Jadi aku pikir ini no-nya Yotaka no Yume begitu. Tidak tahu, Kak. Anyway, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau Fishcat sudah bisa dilihat di atas. Seperti biasa, sebelum masuk ke sesi bincang-bincangan dengan bintang tamu, pada malam hari ini akan ada sesi menyaksikan beberapa klip-klip terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan Chloe sebelumnya, atau mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan Chloe sebelumnya, kemudian ingin diingatkan kembali ke masa-masa di mana Chloe nge-stream dahulu kala. Sampai saat ini sih begitu ya, kira-kira. Mungkin dengan beberapa klip-klip berikut ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Chloe Fishcat biasanya nge-stream apa saja dan seperti apa di streamnya. Habis itu saya sepertinya. Biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Potter the staircase. I see. You guys didn't see that. You guys didn't see that. I didn't know there's a gap in the middle. Okay. Gosh, didn't see this freaking. Are you guys? I know I've been like. Okay. Take flight. What a dreadful. It's okay. Oh, it's okay. We got. Diana special. Whirling snow. Come on. Oh my god, it felt like cardio. It felt like a cardio. Oh, we can actually switch this on? Okay. Woo. What? Sorry. Sorry. No, I literally got sorry. Hi, Kafir. Maybe? I really don't know where we're going. So, Che, can we go here, Che? I don't know. What's your... See? This is your kind. See? I'm playing as a cat too. I think we just went from... Oh, you know what? I guess we have to go that way. Okay. If I'm not mistaken, we have to go that way, right? Oh yeah, we kind of have to hide in here. Oh, what is in here? Can we hide in here? Cheche looks very into it. She's very into it. Little cat, I know, it's a little cat, Raka. I can't believe it. My cat is showing interest. Someone's not showering, otherwise we're gonna be dead.
20, I got it. Okay. Okay, knock one of your opponent's bench balls out of the scoring area. Okay. 2. What is that? Do I have to go check it out again? Ah! No. Damn. Did she just throw herself off? Dude, I didn't do anything. She just like, box profiles to your friends. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Staircase. Nah, sudah selesai menyaksikan beberapa klip-klip tadi, termasuk tadi ada Stray juga. Kak Clovis Cat, apakah boleh kira-kira memberikan gambaran? Itu gamenya kayak mana, Kak? Orang-orang tadi kasih komentar itu kayak Dora. Kucingku kalau nggak tahu yang warna oranye itu namanya Dora, Kak. Oh, kayak Dora the Explorer gitu. Ya, betul, karena dia suka ngeksplorasi ke sana ke sini. Cuma kadang suka ngeledak-ledak, makanya dibilang si dia Chan jadi Dora the Explorer. Soalnya suka ngeledak-ledak anaknya, Kak. Reok terakhir itu dia loncat ke atas jendela ini, Kak. Dan aku nggak ngerti kenapa ya, pola pikirnya kayak gitu ya, Kak ya. Heran. Betina, tapi ya begitulah kira-kira ya. Justru karena kucing oranye juga kali ya. Mungkin ya. Iya, Iya. mungkin bisa dibilang destroyer juga. Tapi serius, Kak, cuma itu kayaknya kucingku yang kayaknya serempong itu. Tapi ya udahlah. Kalau saya tidur, dia juga tidur di samping, jadi saya berbahagia, Kak. Terus tadi aku mau tanya apa ya sama? Oh iya, mengenai Stray gimana, Kak? Tadi ada komentar dari si Atelier Yukinon. Game perkocengan ini berat tapi plotnya bagus, kata Ryuki. Review singkatnya, Kak Clovis Cat. Review singkatnya benar tadi game plotnya bagus sebenarnya. Sebenarnya kayak plotnya sendiri tuh nggak banyak ya. Jadi itu game tentang eksplorasi. Cuman kita kayak ibaratnya jadi kucing aja gitu. Mungkin kesannya kali ya. Pas aku main Stray itu aku nggak nyangka bakal semenyentuh itu kali ya. Padahal nggak ada sedih-sedihnya gitu. Kayak ada beberapa bagian aku tuh nangis karena Karena mungkin ini bukan spoiler karena di awal-awal Stray itu si kucing ini tuh terpisah dari teman-temannya gitu. Jadi yang akhirnya dia dari dunia surface, dari permukaan itu dia jatuh ke dalam dunia underground gitu, dunia subterranean ini gitu. Nah itu tuh pas adegan itu tuh aku lumayan nangis gitu. Terus juga tanpa mau spoil ke teman-teman yang mungkin mau main kali ya. Endingnya lumayan menyentuh sih, karena mungkin lebih ke kucing yang kecil ini, atau mungkin kayak kucing yang mungkin perannya nggak seberapa di dunia yang mungkin udah apocalypse ini tuh, dia punya peran yang besar gitu dalam dunia ini. Nah itu tuh mungkin kesan aku di Stray, makanya aku sempat nangis beberapa scene gitu. Tapi untuk eksplorasi sendiri juga fun gitu, karena kayak ada beberapa fitur di mana kita bisa kayak meong gitu. Jadi kayak kalau kita pencet segitiga gitu, dia meong terus gitu. Terus juga aku juga punya kucing. Kalau teman-teman di sini belum tahu, aku punya 2 kucing. Kucingku yang satu ini mungkin kayak Doranya Mas Adli ini, namanya Cece. Dia tuh lumayan suka caper, dan ini tuh dia tadi ditunjukin di klip, dia sempat kayak engage banget ke game ini juga gitu. Apa mungkin dia mungkin melihat dirinya sendiri kali ya di situ. Itu Cece kah? Yang di bawah sudut? Iya, itu Cece. Yang ini yang rusuh di keyboard, Kak. Ini yang mana lagi? Iya, yang rusuh di keyboard juga Cece. Kayaknya yang muncul di stream tuh cuma Cece sih. Jadi saudaranya dia, iya gitu. Kalau tidak salah, aku perhatikan di belakang juga ada yang tidur, Kak. Itu Cece juga, Kak? Oh, nggak ada. Lagi nggak di sini. Bukan yang di sini, tapi kalau tidak salah di
klip yang mana ya? Aku lihat ada yang tidur di belakang. Bentar ya. Apakah itu juga Cece ya? Bukan kah? Iya. Itu Cece juga. Yang mana ya? Kalau tidak salah ada klip yang mana tadi aku lihat ya, dan dia ada kucing yang tidur di kasurnya gitu loh. Ini kah? Tapi aku tidak tahu tuh yang mana, Kak. Satu lagi namanya siapa, Kak? Satu lagi namanya Dede gitu. Dede? Jadi Dede. Namanya Dede dan Cece. Kenapa Cece dan Dede? Jadi kan Cece itu cewek, terus Dede itu cowok. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak kembar cewek cowok gitulah gitu. Terus Dede namanya Dede itu yang satu lagi. Nah, mungkin teman-teman stream nggak pernah lihat kali ya, karena dia tuh kayaknya menguasai bagian bawah rumah gitu, di luar rumah, ya di luar kamarku. Namanya Dede karena nggak ada ide aja sih, cuman kayak panggilnya Dek gitu. Kayak ya udah kayak Dede gitu kan. Terus kenapa Cece? Cece sebenarnya tuh dari kata Mandarin, Cece gitu. Oh, Iya. Cece. Iya, Ini jadi kakak gitu kah? kakak ya, karena pas masih mereka baru datang ke rumah lah, jadi kan biasalah kayak kucing datang ke rumah gitu. Aku masih mikir-mikir nih namanya mereka apa, terus kayak akhirnya pas lagi mikir-mikir, aku panggil si cewek ini gitu, si kucing cewek ini kayak, Cecenya kemana? Cecenya kemana gitu? Kenapa Cece alias kakak yang lebih gede gitu, kayak apa ya, kakak gitu ya? Karena waktu itu tuh badan dia agak gede daripada si Dede gitu. Badan ini dia agak membal gitu. Makanya aku panggilnya dia Cece karena mungkin dia yang lebih tua gitu. Ini aku kepanjangan ngobrol di awal sebelum introduction. Tapi satu pertanyaan lagi, Kak. Cece ini apakah artinya Cecenya mana itu dia datang langsung tiba-tiba ke rumah begitu? Iya, datang ke rumah. Jadi emaknya yang bawa gitu. Oh, I see. Aku pikir kayak kucing hilang atau kucing liar gitu loh. Kemudian tiba-tiba datang dan kemudian langsung bilang Cece. Kemudian kamu kayak nanya kakaknya mana, yang punya mana gitu loh. Bukan begitu kan ya? Bukan, aku bilang kakak Cecenya kemana tuh ke orang-orang rumah gitu. Kayak Cecenya kemana nih gitu, Dedenya kemana gitu. Oke, mari kalau begitu kita lanjut, Kak. Tadi ada Bios Live G juga di chatroom, ada Lea Kill juga, kemudian ada Almighty Lamb juga. Mari kita lanjut kalau begitu. Oh, ada Is Asia juga. Sebelum kita terlalu panjang ngobrol di awal, mari kita masuk ke scene selanjutnya sebentar ya. I have to actually change some setting for this one. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch, yakni Clovisket. Sudah bisa dilihat di sebelah kiri saya. Seperti biasa, bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Klo via teks bisa 99 channel point saja, atau kalau misalnya pingin ngobrol langsung dengan si Klo via audio bisa 369 channel point saja. Kemudian kalau ingin request lagu masih ada beberapa slot lagi, bisa 189 channel point saja. Karena percakapan hari ini mungkin bakal menggunakan bahasa Indonesia secara umum, mungkin ada penonton Klo yang menggunakan bahasa Inggris, tapi jika ingin bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris silahkan ditanyakan saja. Nanti akan kita tanyakan via bahasa Inggris. Most of our conversation in this session probably going to be in Indonesian. So if you would like to ask anything in English, feel free to do so. Or if you would like to send any comment or chat on the chat room in English, feel free to do so because both of us can speak English pretty well. And if you would like to ask or chat or commenting about anything in English, then we can actually ask and answer the question later. That's all practically. If you would like to ask any question in English, feel free to use the channel point via text 99 channel points only. Or if you would like to ask any question via audio, 369 channel point. Or if you would like to ask any question if you would like to request any song, 189 channel points only. That's all pretty much. Welcome to Weekly Meet Radio episode 84. Let's continue ya. Mari kita lanjut kalau begitu. Malam ini akan get to know more about Clovisket. Pada malam hari ini seperti biasa sesinya akan dibagi jadi 3. Ada introduction and sneak peek di awal, lalu ada stories behind the scene nanti di segmen kedua, lalu nanti trivia dan closing mark di segmen ketiga. Terima kasih, sama-sama.
Mari kita lanjut Kak, kalau begitu ke pertanyaan pertama dari aku terlebih dahulu sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star. Boleh Kak kita kenalan dulu mungkin username-nya apa, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan. Oke, halo semuanya, namaku Clovis Cat. Panggilannya bisa Clovis, bisa Clo, bisa Clovy, bisa Cat, bisa Karissa. Jadi ada banyak gitu. Cuman mungkin untuk membantu teman-teman, aku bisa dipanggil Cat gitu. Jadi emang itu mungkin panggilan yang common gitu. Tapi ada beberapa orang juga panggil aku Karissa. Itu actually my real name. Gak apa-apa gitu. Manggil Karissa, Cat, anything gitu. Ini dipanggil Karissa, apakah orang-orang yang nonton tuh tahu dan kenal dengan Karissa yang asli? As in real life bertemu begitu? Ada, jadi ada teman-teman real dari IRL itu yang memang udah tahu gitu namaku Karissa. Nah, mungkin teman-teman yang di sini baru tahu namaku Karissa gitu. Oke. Tempat tinggal di mana, Kakak? Aku tinggal di Jakarta. Oke, umur boleh tahu kah? Umurnya somewhere early 30s, tapi nggak sampai yang 30 gimana gitu, tapi masih baru 30 something gitu. Oke. Ya. Kesibukan sehari-hari apa Kakak? Kesibukan sehari-hari aku product designer. Jadi aku desainer di salah satu kantor, salah satu company di Jakarta. Mungkin aku nggak bakal reveal kali ya industrinya apa, karena kalau misalnya aku reveal industri, mungkin banyak yang mau menebak ini gitu kan. Cuman ya kesibukannya itu aku full time designer 9 to 5. Aku WFO 3 kali seminggu gitu. Terus 2 hari. Oke. 5 hari berarti Senin Jumat. Iya, Senin Jumat. Tanya dong ke aku, tiba-tiba kepo tadi dengar product designer. Itu as in kayak begini di design begitu kah? Packaging. Bukan kah? Itu sebenarnya product designer yang untuk sekarang kali ya, itu lebih ke mungkin macam-macam kali ya pengertiannya. Tapi yang kalau product designerku itu kita mendesain aplikasi gitu. Jadi misalnya kayak Adli pakai aplikasi apa ya? Gojek Opet, begitu? Gojek gitu kan. Nanti yang mendesain kayak intuitiveness-nya atau mungkin UI-nya atau mungkin journey dari aplikasi itu adalah aku gitu, role-nya. Gitu. Nah, cuman kayak UI UX designer kah kata Ryuki? Yes, UI UX designer. Apa bedanya UI UX dengan produk Kak? Sebenarnya UI UX itu mungkin istilah yang lumayan, yang udah agak apa ya? Sebenarnya sama aja sih product designer dan UI UX. Cuman mungkin UI UX itu hanya menjuru ke UI dan UX. Sementara product designer itu mungkin UI UX tapi juga mungkin lebih ke dabbling into strategic thinkingnya juga secara keseluruhan. Jadi makanya kenapa nggak mau di-define UI and UX atau UI UX tapi product designer, karena kita sendiri adalah yang membangun aplikasi itu sebagai produk begitu. Si Bios bilang ini cool. Aku juga aku tidak berpikir seorang Clovis Cat itu kerjanya product designer sejauh ini. Aku mikir si Klo ini, karena aku tahunya si Klo ini sinefil, suka nonton, suka nulis, suka baca buku. Jadi aku mikirnya kerjanya mungkin berkutat di media dan web segala macam. Ternyata bukan. Bukan, nah tapi mungkin ada note juga kali ya Adli ya. Ini mungkin aku belum sempat mention. Jadi aku tadinya sebenarnya product designer ini tuh aku sebenarnya sekarang tuh udah ganti tim. Jadi dan ganti role juga kali ya. Jadi aku 2 tahun jadi product designer ini. Nah sekarang baru-baru ini tuh kayak as in bulan Maret aku tuh ganti role jadi graphic designer gitu. Jadi aku ganti tim. Jadi mungkin yang tadi tuh soal kayak bikin app gitu aku udah nggak lagi. Jadi mungkin aku sekarang lebih ke bikin campaign gitu. Jadi kalau misalnya ada campaign kemarin Ramadan itu aku lebih ke mengerjakan aset-asetnya gitu. Jadi mungkin nyambung juga kali ya tadi Adli bilang kayak aku kayak kelihatan seperti orang yang kerja di media. Nah itu mungkin sebenarnya sekarang kerjaanku sekarang tuh lebih ada correlation dengan media gitu. Agak bingung ya. Gak apa-apa. Aku sebenarnya aku awal mikirnya itu Klo ini kerjanya kayak di IDN Media atau TV One begitu atau Kompas begitu. Ternyata bukan. Bukan. Maaf ya sudah berasumsi Kak, salah Kak. Nggak apa-apa kok ya. Interesting.
Tadi mau apa lagi ya? Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan kedua dari aku, kenapa namanya Clovis Cat? Tapi sebelum kamu jawab mau tanya dulu dong. Nama aslinya Carissa. Ini Clovis Cat, suka kucing. Apa jangan-jangan clove itu dari clover untuk keberuntungan, begitu kah? Benar. Kayak, iya betul kah? Kenapa namanya Clovey? Clovey itu kayak dari clover gitu kan? Iya, cuman sebenarnya apakah aku suka dengan clover? Sebenarnya enggak. Jadi mungkin aku cuma suka clover as in itu sebagai sebuah kata gitu. Jadi kayak clover kan kayak cute gitu ya maksudnya. Terus juga makna di balik itu kan clover adalah daun yang membawa keberuntungan gitu kan. Atau mungkin daun yang kalau kita dapat yang 4-leaf clover itu kayak membawa keberuntungan gitu. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan kayak apa gitu, dengan personality ku itu seperti apa. Cuman I just like the sound of the word gitu. Clover gitu. Benar. Kenapa pilih username ini? Kak, ini udah lama banget kan berarti? Sebenarnya ada cerita nih. Sebenarnya aku kan mulai streaming tuh dari tahun 2021 sampai 2002 sampai sekarang gitu. Nah, enggak, masih banyak belajar. Nah, cuman ini mungkin apa ya? Ada cerita sih di balik kenapa aku jadi Clovis Cat. Dari tahun 2021 sampai 2022 ini aku tuh sebenarnya pakai nama asli sebagai username gitu. Jadi aku pakai nama asli. Aku nggak bakal reveal sekarang. Maksudnya kayak aku nggak bakal reveal di stream ini kayak apa nama asli itu. Cuman ini tuh zaman-zaman dimana aku tuh belum tahu lah tentang konsep kayak apa istilah online names atau fake names gitu kan. Jadi aku kayak bener-bener daftar Twitch tuh pakai nama asli gitu. Nah, cuman kan aku akhirnya kayak kabarin ke teman-teman gitu kan, teman-teman IRL kalau aku streaming loh, kalau misalnya mau datang aja gitu. Nah, dan mereka tuh datang ke streamku dan mereka keceplosan ngomong nama asliku gitu kan. Maksudnya kayak bukan Carissa, cuman kayak manggil nama panggilanku di real life gitu. Ya, aku nggak apa-apa sih karena kan mereka IRL friends gitu. Nah, cuman ada satu viewer yang dia kayaknya agak SKSD gitulah, kayak wah ini semua orang pada manggil Cat this name gitu. Akhirnya dia ikut-ikutan manggil this name gitu. Dan akhirnya aku agak ke-trigger nih karena aku ngerasa aku nggak nyaman dipanggil sama orang yang nggak aku kenal dengan nama panggilan ini gitu, yang hanya untuk teman-teman yang kenal aku di dunia nyata doang gitu, di IRL gitu. Akhirnya itu terjadi tahun 2022. Akhirnya aku sempat kayak regroup lah istilahnya gitu. Maksudnya kayak aku sempat kayaknya aku harus nge-rebrand nama aku nih. Aku nggak bisa pakai nama ini lagi gitu. Akhirnya aku sempat brainstorming nama-nama, kayak aku juga konsultasi dengan teman-teman di dunia gaming juga gitu, yang bilang kayak iya kamu harus pakai nama kayak fake name lah gitu. Akhirnya sempat ngobrol juga tuh dengan temanku juga Ark, namanya Ark Firefly, kalau Atli tahu. Ark Firefly dia juga moderatorku. Terus kita brainstorming nama-namanya gitu. Aku juga kayak sempat benchmark nih, kayak aku tuh pengen nama seperti apa sih gitu. Nah, aku tuh suka nama-nama seperti Pokimane gitu, Pokimane, Valkyrie, ada Braxophone juga gitu kan, nama-nama streamer terkenal yang mereka tuh pakai satu kata, satu word doang, tapi mereka ada unsur nama asli mereka di situ gitu. Begitulah. Iya, begitu. Ini Pokimane sama Valkyrie ini bukan kayak nama, tapi beneran ada nama aslinya. Ada ya, kayak Pokimane tuh nama aslinya Iman gitu. Iman. Oke. Iya. Aku tidak tahu. Terus berarti dari 2021 sampai di titik tertentu sebelum rebranding pakai username asli. Oke. Dan data kayak nama segala macam tidak kelihatan lagi. Udah nggak kelihatan lagi sih untungnya sekarang. Jadi aku udah hapus-hapusin trace yang ada nama asli gitu. Oke. Sebenarnya aku di chat room ada seseorang yang juga basically sangat, aku mau bilang sangat karena dia benar-benar kalau misalnya aku mutualan sama seseorang yang di Twitter ya, dan dia protektif sekali dengan identitas aslinya. Kenapa seprotektif itu Kak? Aku tanya kalau dari pandanganmu, selain untuk dan gak nyamannya tadi. Sebenarnya lebih kayak pengen membedakan persona aja sih gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan branding juga gitu kan. Karena mungkin nama asli itu ya itu it represents who you are in the real world gitu kan. Sementara kan kita online ini kita juga pengen
ngebawa, kita kan pengen menjadi seorang yang bukan orang lain, cuman kayak kita pengen punya brand tersendiri kalau online gitu. Makanya kenapa aku pengen mencoba membedakan antara that real name dengan this Clovis cat gitu maksudnya. Gitu sih sebenarnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga lebih untuk ngelindungin kayak untuk supaya nggak didoxing gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih nanti penonton kita tuh apakah ada yang, ya nggak tahu ya, mungkin kayak moga-moga nggak ada, cuman takutnya ada yang terlalu kepo, dia ngeliatin LinkedIn gitu kan, terus kayak tahu nih kerja di mana aja, tahu nih pengalaman sebelumnya gimana, itu kan bikin nggak nyaman juga ya gitu. Oke. Paham. Dulu sebenarnya aku pernah ikut satu event, kayak event di Discord gitu, dibikin oleh satu streamer yang cukup besar. Kemudian kita pernah ada cerita mengenai doxing. Aku kayaknya udah bilang beberapa kali di stream. Ada seorang streamer dari Singapura, perempuan, umurnya underage, kira-kira kayak belasan gitu. Dan somehow meledak cukup besar, dan ada satu viewer yang kayaknya bisa dibilang creepy. Dan dia ngirim segala macam barang sampai bahkan ngikutin kemana-mana. Itu kalau tidak salah waktu itu username-nya masih pakai username asli, dan dengan nama asli dia sampai tahu segala macam. Apalagi Singapura kecil kan, jadi basically bisa kayak di tracing kemana-mana. Kemudian dia kayak hiatus beberapa bulan sampai tahun kalau tidak salah. Lalu baru rebranding tapi tidak dengan nama asli dan benar-benar confidential itu untuk nge-disclose apapun. Oke. Dipikir-pikir serem juga ya. Iya ya, serem juga gitu. Karena ini menarik banget sih. Karena aku juga pas aku diskusi dengan Ark ya, gitu kan, dia mungkin lebih terekspos dengan dunia gaming gitu. Aku juga sempat bilang kayak siapa sih yang mau obses sama gue gitu kan? Karena toh gue siapa gitu kan? Gue kan streamer kecil gitu, nggak dikenal. Tapi dia bilang kayak iya, tapi kan kamu streamer perempuan dan kita nggak pernah bisa menjaga feeling, atau mungkin kita nggak bisa pernah menjaga pikiran orang tuh di stream seperti apa gitu ya. Mungkin kayak tadi Adli bilang, mungkin ada yang sampai dia kayak sampai stalking gitu kan, sampai ngekepoin platform lain seperti apa. Nah itu tuh untuk mencegah hal seperti itu sih. Iya, di situ orang bilang serem. Emang serem. Aku sebenarnya pas denger dia cewek ini cerita, serem sih kalau dipikir-pikir, karena nggak kebayang separah itu Kak. Sebenarnya aku pun ada, kan kadang pas affiliate anniversary aku ngirim barang ya ke beberapa orang yang nge-redeem channel point, dan itu aku pakai alamat, tapi tidak terlalu kayak menjurus ke alamatnya di mana, meskipun kota-kota kecil. Sebenarnya ada satu sisi, ada satu plan aku kayak pingin bikin PO box, tapi untuk nyewaan juga butuh dana. Tapi mungkin di masa depan bisa dipertimbangkan lagi. Habis kok panjang kali jawabanku. Nggak, tapi make sense ya. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer. Kita lanjut ke pertanyaan dari viewer dulu kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari Almighty Lamb. Main dish favorit kedua apa Kak Clovy? Kenapa favorit kedua ya? Karena kayaknya orang-orang pada tahu favorit pertamaku adalah kentang. Aku tidak tahu. Oke. Jadi emang part of my branding adalah aku tuh penyuka kentang. Iya. Kentang as in kentang atau kentang kayak citato gitu kah? Kentang diapain aja gitu. Jadi kentang kan bisa dijadiin french fries, hash brown, tater tots, baked potatoes, mashed potatoes. Itu tuh all kinds of potatoes gitu aku suka gitu. Iya. Apa ya? Kentang. Ini siomay. Ya itu juga. Jadi makanan favorit keduanya apa Kak? Makanan favorit kedua itu sup. Tapi supnya tuh juga bisa sup apa aja gitu, tergantung kayak all kinds of soup. Iya, sup-supan. Ada kentangnya sup ya? Itu boleh. Kalau digabung juga oke. Kenapa sup? Kayak you can never go wrong with soup juga sih. Kayak apa ya? Misalnya sup itu sesuatu yang kita bisa makan dalam porsi kecil tapi kenyangin gitu. Jadi kita nggak harus kayak makan dalam porsi banyak gitu. Iya, make sense. Iya. Aku pas kamu bilang sup itu aku kayak ingat Zupas sup bukan sih yang ada di KFC? Ya kan? Iya. Ya. Ini sup yang kayak gitu suka kah? Suka, ya. Aku juga kalau ke KFC sukanya order kayak cream soup gitu. Sampai dijudge sama temen.
Why? Kenapa dijudge? Karena kayak kok lu ke KFC order sup sih, tapi kayak aku bilang cream supnya enak gitu. Iya enak sih. Iya. MSG-nya dapat banget Kak. Oh ya bener sih itu. Kerasa banget sih. Kerasa banget. Ada komentar Kak, pernah coba sup nangka nggak? Apa tuh sup nangka? Sup nangka. Belum, cuman sayur nangka pernah. Sup nangka? Nggak ada hubungan. Sup nangka nggak pernah sih. Iya. BTW, Klo apakah pernah jalan-jalan ke dalam negeri atau luar negeri ya? Pernah kok, pernah. Aku ke Bali, ke Belitung, ke mana ya? Ke seluruh Jawa pernah. Gitu. Apalagi ya? Paling jauh kalau di dalam negeri itu ke Sumba. Sumba? Di mana tuh? Sumba itu di NTT. Nusa Tenggara? Iya. Oke. Ngapain Kak di sana Kak? Liburan sih gitu. Berapa lama kah? Seminggu. Udah benar-benar settling berarti ya, basically jadi warga lokal ya? Ya lumayan. Masih banyak yang perlu dieksplor sih di Indonesia sih, yang belum pernah kesampaian juga. Tadi sebenarnya aku tanya kenapa, apakah pernah ke luar negeri, bukan, jalan-jalan dalam negeri dan luar negeri. Aku pengen tanya ke sup, apakah coba sup dari segala macam tempat ya? Kayak Silia bilang ini sup nangka, di Jawa namanya jangan cecek. Aku Google namanya, emang ada namanya jangan cecek Kak. Jangan cecek itu sup dari Jawa ya? Mau coba Google kah? Ini aku Google jangan cecek sup nangka. Jangan cecek. Kok namanya menarik banget ya? Aku orang Jawa, aku belum pernah denger ini. Kamu Jawa Tengah gitu kah? Iya, jadi ini by the way Jawa by ethnicity ya, bukan by origin gitu. Iya, aku orang Jawa Tengah. Ini aku Google namanya jangan cecek. Resep jangan cecek endeso, jangan cecek tempe. Aku pikir tadi dia ini bercanda jangan cecek, ternyata jangan cecek itu nama makanan. Iya, aku juga baru tahu barusan. Oh. Tapi boleh nih, aku note sih kayaknya. Mungkin next time aku ke Jawa, aku ketemu nih, jangan cecek gitu. Wah, ini boleh nih. Ada komentar lagi, enak Mas itu ringan. Tapi di sini nggak ada yang jual kayaknya. Kalau dibilang sayur nangka, aku pernah makan. Kayak dibilang si Klo, gulai kan? Iya, yang kayak suka di sup apa ya, bukan sup Padang, nasi Padang gitu. Iya, aku pernah makan itu. Tapi sup nangka aku kayaknya nggak pernah makan. Yang bener ini ya. Iya, aku juga kayak nggak pernah makan deh sup nangka. Terus nangka kan lumayan apa ya, pilihan padet. Sup padat dan niche gitu loh. Ya. Iya. Kayak yang jarang dibikin sup begitu kan ya? Iya, kayak nggak kepikir gitu. Tanya dong lagi kalau begitu, karena tadi bilangnya sering pernah jalan-jalan ke dalam negeri, apakah pernah coba sup daerah ya? Sup daerah, yes. Jadi mungkin nyambung dari tadi ya, Sumba gitu. Aku pas ke Sumba itu, makanan yang sangat berkesan adalah sup ikannya mereka. Itu sampai sekarang, aku nggak tahu dibuat pakai apa. Cuman kayaknya semacam rempah-rempah asli sana. Jadi kayak daun-daunan, kayak daunnya banyak banget, tapi kayak jadi kuning. Supnya gitu. Itu enak banget. Ini aku coba cari sup ikan kuah asam khas Sumba, begitu kah? Yes, iya. Ya Allah, jam segini. Iya, lapar lagi. Belum makan. Jangan lapar lah, belum makan. Wih, enak kah? Enak. Karena apa ya, kayak beda aja sih dengan sup-sup di Indonesia kali ya. Mungkin kayak lebih, kalau Jawa kan lebih agak manis gitu kan. Kayak apa sih, rawon. Aku juga suka rawon by the way. Rawon juga beda gitu. Jadi kayaknya taste notes-nya tuh beda. Tapi kalau pas ke Sumba gitu kayak wow, itu flavorful banget sih. Rich banget flavornya gitu. Aku catat lah, nanti aku cari di GoFood siapa tahu ada. Sup agak niche ikan makanannya. Sumba. Sup ikan. Oke. Kayaknya mantap banget itu, apalagi cuaca dingin begini. Asli. Tadi si Klo sebenarnya pas lagi offline dia nyinggung apakah tempat adli hujan. Tidak, aku bilang aku terakhir hujan kayaknya seminggu 2 minggu lalu, kayak jarang banget hujan terakhir Kak di sini. Terus di sana aku dengar kalau tidak salah di Jawa lagi hujan cukup sering. Soalnya kan aku lihat itu loh, ada badai kalau tidak salah. Kemarin lewat di Twitter. Iya, kemarin kayaknya di daerah kayak Bogor gitu lagi ada puting beliung ya. Tapi emang di Jakarta sendiri tuh emang lagi siangnya ya biasa lah, kayak paginya panas gitu, terus malamnya tiba-tiba kayak hujan gitu. Hujannya hujan yang petir gitu.
Ya. Kemarin temanku yang kerja di Jakarta itu bilang dia order makanan GoFood dari jam 5:30, jam 7 masih belum nyampe karena hujan lebat. Oh iya itu biasanya karena hujan. Terus hujan lebat juga kan kemarin aku dengar kalau tidak salah di Bogor, Lembang banjir. Kayak di Jawa kayaknya banyak yang hujan beberapa minggu terakhir. Iya. Pekalongan juga banjir kemarin. Tuh kan di sini nggak ada loh, kering kerontang. Oh iya di sini hujan tapi nggak yang sampai banjir sih ya untungnya ya gitu. Iya tapi lagi musim hujan sih sekarang. Kita lanjut Kak kalau begitu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, aku lanjut ke pertanyaan dari aku kalau begitu. Kenapa Kak mulai streaming di Twitch Kak? Dan sejak kapan? Nah, mulai streaming di Twitch itu mungkin short answer-nya adalah karena bosen. Jadi awal streaming itu jadi awal streaming itu ke tahun 2021 bulan Juni. Saat itu tuh aku lagi sering kayak karena kita WFH gitu kan. Kita kan lagi COVID, lagi WFH gitu. Aku biasanya kayak co-op sama teman-teman kantor itu setelah jam kerja ya, co-op Genshin gitu. Kayak berjam-jam kita co-op Genshin. Ya sambil kayak apa sih pakai Discord segala macam, sambil gibah segala macam gitu. Nah setelah kita selesai co-op, aku tuh suka main-main sendiri gitu kan, lanjutin exploration di Genshin gitu. Nah sambil aku exploration di Genshin, aku tuh suka ngomong sendiri, suka kayak nge-narrate my own gameplay gitu. Kayak misalnya kayak we're flying over Mondstadt, atau kayak ini ada apa ini, jadi kayak ngomong sendiri aja gitu kan. Terus saat itu aku juga sempet explore fitur-fitur di PS4 konsolku gitu, dan nemulah fitur broadcast to gameplay gitu. Terus kayak aku mikir ini kayaknya ini kan buat nge-stream ya gitu. Terus salah satu opsinya adalah stream to Twitch. Akhirnya aku mulailah kayak oke deh aku iseng-iseng press broadcast gitu. Akhirnya aku live pertama kali di Twitch gitu. Ya belum ada siapa-siapa, dan itu bener-bener nge-live-nya langsung dari PS, bukan dari OBS gitu. Inikah alasannya kenapa di awal-awal masih pakai nama asli? Yes. Iya, kayaknya itu apa ya? Mungkin nggak ada hubungannya, cuman ya itu zaman-zaman aku pakai nama asli di Twitch gitu. Jadi nggak sempat dipikir, gitu. Ya akhirnya itu karena mungkin bosen, dan aku juga mungkin untuk ngisi kesibukan juga kan waktu itu lagi COVID, kita masih di rumah gitu kan. Terus akhirnya aku mulai nih kayak research soal streaming gitu kan. Akhirnya dari streaming di PS aku mulai kayak migrate lah, pindah ke OBS gitu. Itu masih pakai MacBook. Aku pasti komputer pribadiku MacBook gitu kan. Pindah ke MacBook, streaming OBS di MacBook pakai capture card segala macem. Barulah aku mulai upgrade equipment, kayak nambahin mikrofon. Aku mulai kayak jadi facecam streamer gitu. Begitulah. Moga-moga menjawab. Itu alasan streamingnya. Ini laptop pertamanya MacBook, kemudian sekarang di Windows kah? Nah iya, jadi dari tahun 2021 gitu, dari PS aku migrate ke MacBook, terus aku hanya streaming game-game di PS aja. Jadi aku hubungkan PS ku dengan MacBook dengan capture card supaya bisa nge-project gameplaynya. Terus kayaknya setelah sekian lama aku ngerasa kayak wah ini kok komputer MacBookku tuh jadi kayaknya kalau dipakai untuk streaming jadi nggak bagus untuk baterai gitu. Jadi karena kan emang ini bukan komputer untuk streaming gitu. Akhirnya tahun lalu itu aku mulai kayak ya itu juga mulai aku ada beberapa saving gitu. Aku beli komputer laptop gaming gitu. Bukan komputer tapi laptop. Laptop gaming bukan PC. Kenapa pilih laptop Kak? It's a good question sih sebenarnya, kenapa ngelih laptop gaming ya ketimbang PC. Karena mungkin pertama workspace-ku kecil, jadi nggak ada kayak mejaku kecil. Terus yang kedua juga aku untuk keseharianku aku tuh sebenarnya pakai MacBook, mungkin untuk kerja gitu. Jadi mungkin untuk kayak pindah ke misalnya aku pakai MacBook dan pakai PC itu jadi kayak too much things to handle gitu. Terus yang ketiga juga aku suka laptop karena bisa mobile aja gitu sih. Jadi kayak bisa workspace-ku tuh bisa di customize tergantung dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya lagi kerja aku bisa taruh MacBook, kalau misalnya lagi gaming aku bisa taruh laptop gaming gitu. Jadi bisa di setup sesuka hati lah gitu, tergantung dengan functionnya gitu sih. Sementara kalau mungkin PC sepengetahuanku tuh kalau PC emang lebih fix setup.
karena kan dia mungkin lebih Betul. gede ya gitu. Terus juga ya kenapa? Iya betul. Aku PC ku cuma bisa ditaruh di sini doang kan, nggak bisa diangkat-angkat kemana-mana. Lebih fix kan ya, ya. Betul. Gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi lebih customizable aja gitu. Ada komentar, ada character development, betul. Berkembangnya banyak ya. Tapi baru ada PC itu baru tahun lalu begitu Kak. Baru tahun lalu iya. Itu sebenarnya juga ada triggernya sih. Jadi kayaknya aku sempat kayaknya dari pertama aku streaming sampai aku akhirnya ganti gaming laptop itu, banyak nih orang-orang di streamingku pada yang kayak, kamu kenapa nggak pindah PC aja gitu, kayak banyak banget yang bilang gitu. Tapi aku bilang kayak enggak gitu, kalau aku masih bisa pakai di MacBook ya kenapa enggak gitu kan. Tapi ada satu masa di mana OBS itu dia udah nggak kompatibel lagi dengan MacBook gitu. Akhirnya kayak OS-nya nggak bisa kompatibel dengan OBS, akhirnya nggak bisa dipakai dong gitu. Akhirnya aku ngerasa, wah ini aku tetap pengen streaming nih, kayak aku nggak pengen hal-hal seperti ini tuh mengganggu aktivitas streamingku. Akhirnya kayak ya udah aku belilah gaming laptop gitu. Oke. Tapi kenapa berpindah dari Mac ke Windows Kak? Kenapa tidak tetap setia menggunakan Apple? Karena Apple itu emang nggak kompatibel, gimana ya? Mungkin nggak optimal kalau dipakai untuk streaming karena dia menggunakan banyak banget RAM gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga untuk baterai juga nggak baik karena memangku juga perhatiin ya, kayak bateraiku tuh langsung mungkin cepat habis. Dan itu satu hal ya. Yang mungkin yang kedua adalah selama beberapa bulan aku ganti bateraiku tuh bener-bener quality-nya itu menurun. Dari yang good sampai akhirnya tiba-tiba jadi kayak service recommended, langsung kayak service needed karena streaming tadi gitu. Repot ya? Lumayan. Tadi ada komentar BTW di atas Kak. Anjay, korban gacha kata Lea. Kenapa memilih Genshin Kak? Dan apakah main yang lain juga ya, kayak Wuthering Waves begitu, yang game-game gacha begitu? Kenapa Genshin? Sebenarnya susah dibilang ya kenapa Genshin ya, karena emang itu game yang dari awal tuh udah it really hooks me gitu. Kayak aku BTW sebelum Genshin aku tuh nggak pernah main gacha-gacaan. Jadi ini mungkin game gacha pertama dan aku sangat suka dengan world buildingnya. Aku juga ngerasa game itu sangat mudah dimengerti lah gitu. Jadi kayak easy to understand for beginners atau mungkin untuk orang yang casual gamers kayak aku gitu. Kecuali ada yang mau meta itu ya beda cerita gitu kan. Meta? Apa tuh meta? Meta itu istilah untuk gamer-gamer yang kompetitif dan mereka tuh jadi lebih kayak ada beberapa gamer tuh suka enjoy Genshin dari segi combatnya gitu, dan dari segi combat, dari segi skill, dan mereka tuh bener-bener kayak bermain Genshin untuk kayak apa istilahnya tuh kayak nge-upgrade skill-skillnya supaya bisa jadi karakter yang paling jago gitu. Gitu sih. Tadi apa pertanyaannya? Aku jadi sampai lupa deh. Kenapa memilih Genshin Kak dan jadi akhirnya terjerumus menjadi korban gacha? Genshin sebenarnya kayak banyak hal yang bisa dilakukan di Genshin. Jadi mungkin itu bisa dijadikan konten yang oke lah untuk streaming juga gitu. Jadi kayak setiap aku streaming ada agendanya. Misalnya kayak let's say aku hari ini mau ngerjain Archon Quest, itu kayak basically Archon Quest itu quest utama gitu. Terus kayak misalnya next patch-nya ada karakter baru. Nah aku bisa jadikan kayak pooling stream itu menjadi sebuah konten yang menarik lah untuk viewer gitu. Terus juga apa lagi ya? Kayaknya banyak yang bisa dieksplor di Genshin sih. Makanya kenapa aku jadi enjoy streaming Genshin, dan sebenarnya Genshin itu adalah game pertama yang membuat aku akhirnya jadi streamer gitu. Oke. Sekarang masih main Genshin Kakak? Sekarang masih, cuman udah lumayan jarang karena gimana ya? Kayak udah jadwalnya udah agak tricky ya. Terus juga sekarang kan ada game-game gacha yang lain, kayak tadi kan Adli sempat mention ada WoWa, ada HSR gitu. Aku sempat nyobain WoWa, BTW aku sempat nyobain WoWa, sempat nyobain Infinity Nikki, sempat nyobain ZZZ. Tapi dari semua game gacha itu yang tetap menurutku paling paling menarik lah secara karakternya atau mungkin secara grafiknya, secara visualnya adalah si Genshin dan HSR ini gitu sih. Oke. Ada komentar Kak di chat room, meta most effective tactic available kata si Lea. Oke, itu
ininya ya, pengertiannya. Boleh. BTW Iya. kalau misalnya mau baca chat aku boleh ya, tidak ada yang dilarang ya. Iya, of course. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan ini. Sebenarnya aku lupa nanya ini, untung diingatkan oleh si Ryuki. Atelier Ryukinan menanyakan, Kak Chloe main Genshin atau HSR sampai jebol belanja monthly pass atau beli kostum kah? Pertanyaan penting kalau nanya game-game beginian. Apakah belanja Kak? Good question. Sekarang udah enggak. Cuman Dulu belanja. Dulu belanja, tapi belanjanya masih yang gimana ya? Kan istilahnya tuh nge-whale gitu kan. Jadi tuh istilahnya tuh kalau di dunia gacha itu ada kayak beberapa tier, kayak ini apa belanja gitu kan. Kayaknya yang tier kecil tuh yang Gapi ya kalau nggak salah. Please correct me you guys gitu. Gapi? Gapi tuh kayak masih belanja kecil-kecilan gitu kan. Terus ada istilahnya dolphin, kayak medium menengah gitu. Terus yang terakhir adalah ada whale. Whale tuh kayaknya bisa bener-bener bisa sampai berjuta-juta, berpuluh juta. Correct me if I'm wrong again. Oke. Nah, aku tuh dulu pas awal-awal main Genshin tuh belum sebenarnya, kayak masih free to play istilahnya. Jadi masih nggak bayar apapun gitu. Nah, cuman starting tahun 2000 starting pas ada si karakter namanya Raiden Shogun. Itu tuh kayak salah satu karakter di Genshin lah gitu. Sangat famous gitu dia. Pas zamannya Inazuma. Raiden Shogun. Dia tuh kayak semacam apa ya? Archon tuh apa ya? Kayak dewanya lah. Dewa di satu region ini gitu. Dan aku suka dia. Cantik banget. Itu kok bener-bener kayak aku pengen dapetin dia. No matter what, I wanna get her gitu. Akhirnya aku jadi kayak termotivasi lah untuk akhirnya nyuntik dikit-dikit duit gitu. Nah tapi aku nyuntiknya tuh bukan yang langsung kayak gede gitu. Ini dikit-dikit jadi bukit. Iya, aku ini apa istilahnya tuh beli kayak apa ya, kalau misalnya kalau di Genshin namanya Welkin. Welkin tuh kayak kita selama 30 hari kita beli satu package ini. Ya. Kita beli satu apa ya? Kita beli satu package untuk 30 hari, tapi setiap kali kita buka setiap hari itu dapat poin untuk bisa nge-pull gitu. Agak susah dijelaskan ya. Paham, ini basically kalau misalnya kamu kayak langgan per bulan nanti dapat free pull begitu per hari begitu kan ya? Yes, ya. Nah itu kayak gitu Which sih. is untung ya dalam tanda kutip. Ya kan? Dibandingkan kalau untung kan ya? Oh iya, untung. Itu sebenarnya win-win lah, maksudnya kayak ya win-win solution lah, karena aku juga nggak pengen kayak langsung nyumbang banyak duit gitu kan maksudnya. Jadi tapi kayak aku pengen tetap ada effort lah gitu secara financial untuk bisa ngumpulin si poin-poin ini gitu. Ya, ini di chatroom ada yang bilang lebih tepatnya beli Welkin atau Express Pass sama dengan beli bansos bulanan kata Ryuki. Kemudian monthly pass gitu sih, biasa lebih ekonomis kata si Alex. Yes, tapi emang harus kayak harus lebih sabar aja sih, karena itu bukan sesuatu yang kita dapatkan instan gitu. Kita harus nunggu kayak sebulan, harus kayak investasi gitu loh istilahnya, investasi. Iya bener kayak investasi jadinya. Ini BTW gitu. Suaramu kenapa kok kayaknya kresek-kresek gitu ya, gara-gara plastik kah? Sorry, bentar ya. Ini maaf, aku coba sebentar. Aku disconnect dulu ya ininya, mikrofonnya ya. Boleh. Sementara itu aku baca komentar sebentar. Pause. Nanti aku coba tanya lagi ya. Ini dia udah ranking apa? Nanti aku coba tanya ya. Kadang aku juga gitu, personal banget main game satu mobile dari 100 orang Asia belum tentu main. Game apakah ini? Nanti aku mau tanya-tanya dong. Rankingnya apa? Nah, BTW tes udah oke nggak ya suaranya? Oke Kak, kenapa tuh? Kabelnya Kak? Kayaknya kabelnya deh, dan ini tuh kayaknya udah terjadi. Ini kedua kalinya gitu. Sepertinya. Atau 3 kalinya, nggak tahu. Mikrofonku mikrofon bukan yang mahal, maaf. Apa tuh? Mikrofonku juga nggak mahal Kak, 500-an standar. Nah ini apa? Ini Razer. Ini sebenarnya hadiah sih, dan aku suka karena dia cocok dengan estetik yang aku suka gitu. Tuh kan ada kresek-kresek lagi kabelnya Kak. Coba ya. Halo, tes. Masih ada kah? Enggak terlalu kentara. Oh oke. Tapi kalau kentara bilang aja ya, karena aku nggak tahu. Kalau di OBS tuh biasanya aku kecilin suaranya. Nah cuman kalau di sini aku kurang tahu nih untuk ngecilinnya gimana ya enaknya ya. Bentar, ini ada voice video. Oke, bentar ya. Tes. Apakah oke? Tes.
Aman sih, tapi tetap ada di belakang, tapi nggak terlalu terganggu at this time. Kayaknya mau lanjut aja kah? Boleh ya. Boleh. Ada komentar, mic warna pink kata si Lea. Tapi anaknya kayaknya suka ungu deh. Ya, aku suka ungu tapi juga suka pink. Tapi mungkin aku lebih suka kayak kombinasi keduanya kali ya, ungu dan pink gitu. Ih, ungu pink apalah itu? Cute tahu warnanya. Yeah. Ungu pink. Ay Allah, tapi aku anaknya suka pink kak. Tapi apalagi tadi American Dead Apocalypse Stone. Parah itu alasannya dulu hanyut. Apa tuh American Dead Apocalypse Stone? You pink. Uping, kenapa tuh? You pink? Apa ya itu you pink? Apa itu? Gak tau kak, ungu pink, you pink. Kenapa ungu pink dan uping? Apa mungkin ini kali kombinasi kombinasi warnanya namanya you pink, kayak ungu dan pink. Mungkin begitu ya. Kita lanjut kak kalau begitu. Tadi belum menjawab kak pertanyaannya, apakah sampai jebol belanja monthly pass atau beli kostum kah? Enggak, kalau untuk jawab itu enggak sampai jebol sih. Dan untuk beli kostum belum. Tapi kayaknya enggak deh. Gitu. Paling banyak berapa kak yang sudah habis duitnya total? Atau total doang kan ditanya, mending biar angkanya terkesan besar begitu. Mungkin aku nggak bisa hitungin jumlah total, cuman mungkin kalau sebulan kali ya. Sebulan itu Welkin tuh 79.000 tambah Battle Pass 139, jadi mungkin aku nggak bisa matematik. 200.000 per bulan? 250.000 lah gitu per bulan. Untuk dapetin apa ya, karakter 2D gitu, 2D karakter. Ini kalau misalnya ada yang jual merchandise segala macam dibeli juga kah? Dulu aku beli, ya aku dulu kayak suka banget tuh kayak beli merchandise kayak kalau misalnya ke event-event kayak Komifuro gitu, aku langsung ngejar kayak merchandise Genshin gitu, kayak Raiden Shogun ini aku beli gitu. Kalau yang official ada cuman yang masih make sense lah harganya, kayak standee gitu, aku tuh beli gitu. Tapi kayak kalau untuk merchandise yang sampai yang berjuta-juta gitu enggak sih, kayak yang enggak sampai segitunya banget. Oke, tapi ini tidak tahunan kan ya? Ada pertanyaan, berapa lama itu terus 1 tahunan kah? Kayaknya ada deh 1 tahun gitu, 1 bulannya 250.000. Ya, cuman nggak pernah melewati itu. Lumayan ya 3 juta setahun. Lumayan. Aduh dihitungin lagi. Tadi mau tanya apa ya terkait ini kak? Ranking paling tinggi apakah kak spendingnya? Apakah paus, gapi segala macam? Wah, susah sih ya untuk ngedefine apakah aku paus atau gimana ya. Mungkin a little bit di bawahnya paus kali ya. Kayak mungkin dolphin, nggak tahu deh itu masuk kategorinya tuh masuk mana. Cuman ya itu dia, aku nggak pernah yang kayak langsung nyuntik 1 juta gitu, dapat 6.000 poin gitu. Istilahnya bukan poin, istilahnya tuh kayak primo game gitu. Itu kayak currency-nya kan untuk bisa nge-pull gacha ini. Tapi nggak pernah yang sampai kayak gitu sih. Cuman kayak ya paling ya itu dia 250.000 per bulan gitu. Oke, ada komentar Megalodon atau kraken yang gede. Megalodon? Itu kayaknya udah berpuluh-puluh juta deh. Oh mungkin. Ada. Kalau di Genshin itu pasti ada. Ada sih. Ada. Biasanya orang-orang kayak gitu, itu tuh mereka mau mendapatkan. Jadi tuh istilah di Genshin tuh adalah constellation. Constellation tuh kayak semacam kalau kita dapatkan karakter bintang 5, BTW si Raiden Shogun adalah bintang 5. Karakter gacha bintang 5 ini berkali-kali kayak the next time mereka dapat karakter itu hitungannya jadi constellation gitu. Jadi kalau aku dapat 2 Raiden Shogun tuh istilahnya jadi constellation 1 karena yang pertama karena constellation 0 itu 1 kali dapat Raiden Shogun gitu. Nah, di Genshin itu ada 6 constellation dan semakin constellation itu menambah sampai 6 itu tuh semakin jago lah karakternya begitu. Jadi orang-orang yang kayak Megalodon ini, nah itu tuh mereka mengumpulkan sampai 6 constellations ini untuk bisa karakter mereka tuh jadi jago banget gitu. Hopefully that explains. Gitu. Macam-macam kak, aku tidak mengerti. Ya maaf ya, kayak overwhelming gitu ya. Ya tapi itu kira-kira puluhan juta bisa seperti itu juga. Dan kenapa sampai puluhan juta? Karena karakter ini tuh hanya muncul di banner hanya kayak dia bukan permanen, jadi dia hanya muncul kayak maksimum 3 minggu gitu. Jadi dalam 3 minggu ini orang-orang tuh harus kayak mengumpulkan dana untuk bisa mengumpulkan yaitu constellation tadi, untuk bisa mengumpulkan si karakter yang mereka mau gitu sih.
Ada komentar, iya belum weapon kata si Ryuki. Wow. Ada komentar lagi di channel teman aku jadi Quest Genshin, ada dia selama 7 bulan terakhir tahun 2022 ngakunya udah habis 30-42 juta. Dengan uangnya sama aku bisa lanjut kontrakan 5 tahun itu kayak. Kayaknya modal orang tuh beda-beda deh. Ada yang modal buat beli mobil, ada yang buat kayak apa nyicil rumah. Ini kayak buat gacha. Ya, rezeki orang beda-beda ya. Kita lanjut Kak kalau begitu. Iya. Ke pertanyaan dari aku selanjutnya kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen pertama Kak. Biasanya streaming apakah di Twitch? Apakah hanya main game single player atau juga terbuka untuk multiplayer Kak? Untuk game sekarang itu again tadi gacha, jadi lebih ke Genshin, ke HSR. Tapi mungkin sekarang aku juga lebih stream variety games kali ya. Jadi games-games seperti apa aja. Ada 2 kategori berbeda. Jadi yang pertama tuh mungkin lebih ke indie games. Jadi game yang kayak di Steam gitu kan, game-game kecil-kecil gitu yang mungkin direkomendasi sama teman-teman. Sama yang sekarang aku juga nge-stream game mainstream gitu. Jadi kayak game adventure games yang lebih mainstream, yang lebih kayak biasanya lebih high profile kali ya, kayak God of War. Kemarin sempat stream Star Wars Jedi Fallen Order, terus sempat stream Until Dawn gitu. Jadi kayak nama-nama besar gitu sih. Jadi Genshin, HSR, variety games seperti indie games dan adventure games gitu. Terbuka untuk multiplayer. Untuk sekarang mungkin agak tricky kali ya, karena mungkin melihat jadwal juga. Jadi mungkin ini konteksnya lebih ke collab kali ya nggak sih? Collab gitu ya. Mungkin sekarang aku lagi enggak dulu kali ya, karena biasanya kalau misalnya diajak collab tuh aku jadi pressure gitu, karena aku takutnya nggak komit. Kadang-kadang nggak komit itu karena ada kegiatan lain di kayak kegiatan kerja, atau mungkin ada kegiatan di IRL yang aku harus lakukan terlebih dahulu gitu. Terus juga mungkin belum sempat collab dulu, karena biasanya kalau collab kan kayaknya ada pressure untuk bisa stream lama gitu kan. Nah sementara aku mungkin masih belum bisa stream lama yang sampai berjam-jam gitu sih. Jadi mungkin untuk sekarang kayaknya lagi enggak dulu gitu. Tapi ya kemarin sempat diajakin collab, bisa sih gitu. Cuman ya aku harus benar-benar selektif dulu dengan kayak misalnya apakah schedule-nya cocokkah gitu, atau mungkin kayak preferensinya si streamer ini dengan stream dan aku tuh apakah kita sama kah gitu untuk kayak kecocokan kayak apa sih tenggang waktunya, atau mungkin ya gitulah kira-kira. Ini kayak kita ini collab apakah cocok? Cocok kok. Ini kita kan udah ini. Iya, cocok. Udah apa tuh? Apa? Udah apa tuh? Udah apa? Oh enggak, maksudnya kan udah kenal gitu kan. Aku kan juga suka mampir ke streamnya Adli, jadi kan aku tahu kayak atmosfernya Adli seperti apa. Kan Adli juga sempat mampir ke streamku, jadi kayak kita udah saling tahu lah kayak apa sih atmosfernya seperti apa gitu, vibe-nya seperti apa. Boleh. Sebentar, aku sebelum tanya dari pertanyaan dari viewer ada mau ditanyain Kak beberapa hal. Tadi ada komentar dari Silea Kak, apakah cuma gaming, tidak karaoke atau just chatting? That's a good question. Yes. Karaoke iya, just chatting juga iya. Jadi kayak beberapa saat itu aku sempet thank you udah bring up juga Lea. Beberapa saat aku tuh sempet ada kayak hari Jumat gitu ya, aku tuh ngadain just chatting sessions gitu. Jadi cuma just chat doang gitu. Iya, cuman kayak yaping aja gitu. Oke. Tapi sekarang udah agak jarang, karena berapa kali gitu aku just chatting, misalnya kayak let's say gini ya, aku kayak merencanakan oke, aku hari ini just chatting doang gitu. Yang suka terjadi adalah gak ada viewer. Jadi kayak suka aku ngomong sendiri gitu kan. Makanya aku ngerasa kayak I think kayaknya just chatting ini bukan sesuatu yang aku mungkin bisa jadwalkan gitu. Jadi mungkin harus nunggu kayak gimana ya? Aku mungkin harus start with games dulu nih gitu kan. Jadi untuk untuk mungkin ngedraw engagement dari viewer gitu. Nanti kalau udah banyak engagementnya baru kita mungkin switch ke just chatting gitu sih. Kalau karaoke yes, kalau karaoke itu kalau occasion tertentu misalnya kayak lagi anniversary gitu sih. Oke, ada komentar I'm down ya Pink kata si Lea. Lea kalau misalnya diajak ngobrol pasti dia jawab terus itu Kak. Let's go. Boleh Kak, ini ngomong-ngomong masalah jadwal, apakah punya jadwal tertentu ya? Tadi kan bilang ini indie, ini game-game mainstream. Apakah ada jadwalnya?
Kalau sekarang nggak ada. Jadi kalau sekarang bener-bener sesuai mood aja. Kayak misalnya Besok pengen Genshin nih, Genshin aja. Misalnya lusa pengen GOW aja begitu. yes, gitu sih. Nah, cuman sebelum kayaknya per tahun lalu ya. Jadi kayak sebelum tahun ini gitu, aku sempat ada jadwal. Jadi aku streaming kan hari Senin, Kamis, Jumat nih gitu. Itu masih zaman-zamannya ada waktu lah gitu. Ada banyak waktu. Biasanya kalau Senin itu Genshin gitu. Terus kalau Kamis itu juga gacha. Jadi kayak bisa Genshin, bisa HSR gitu, Honkai Star Rail. Nah baru Jumat kan kayak biasanya kan aku lebih ada waktu nih gitu kan buat lembur atau buat apa ya, streaming agak late gitu. Nah biasanya aku kayak dedikasikan Jumat ini tuh untuk variety. Bahkan aku tuh ada kayak programnya gitu, namanya Friday Variety gitu. Friday ya. Tapi udah enggak lagi. Friday. Iya. Bentar, aku pengen cari. Tapi udah ada nih Friday. Gitu. Sebentar, ini aku cari di Google. Biodata kamu full time designer, part time streamer, narrative game enthusiast, unluckiest gacha player. Kenapa tuh? Sejelek itu kah gachamu? Akhir-akhir ini jelek banget sih. Kayaknya kalau teman-teman yang mungkin nonton streamku, yang sering nonton streamku tuh tahu kalau gacha luck aku itu di gacha lagi jelek banget ya, lagi ampas banget. kalah terus lah gitu. Aduh, kasihan. Ini seperti ini. Aku kayak sering dengar PT berapa, Kak? Wah, itu bisa sampai, jadi kan maksimum PT adalah 90. Hah? Aku tuh udah berapa kali mencapai PT itu di stream. Dan biasanya viewerku tuh cuma ngakak doang gitu, gitu terus kayak. Ini kayaknya tanda-tanda. Ini kayaknya tanda-tanda, Kak. Apa itu? Tanda harus menjadi donatur setia. Wah. Tapi sumpah kasihan. Kita balik, Kak. Ya? Kenapa tuh? Oh enggak. Tadi cuman kayak sempat ada temanku yang ini terakhir sih. Temanku ada yang pernah kayak bilang, wah kamu harus gimana ya, kayak kamu harus nge-pull sampai abis gitu, misalnya sampai poinnya abis supaya nanti ada orang yang donate gitu, tapi belum ada yang donate sih. Oke. Langsung ditodong ya. Aku harus langsung menohok begitu, Kak, kalau ngasih komentar. Kita balik, Kak, ada pertanyaan dari aku tadi terkait dengan jadwal. Apakah ada melakukan event-event spesial ya, misalnya ulang tahun, affiliate anniversary begitu, adakah? Nah, ada sebenarnya. Sebenarnya? Iya, sebenarnya ada. Sampai aku tuh sampai bikin countdown-nya gitu. Aku dulu kayak benar-benar bikin niat banget sih bikin countdown-nya, bikin aset-asetnya gitu tuh ada. Jadi tuh event apa aja. Anniversary, yes, anniversary. Ulang tahun iya, kayaknya pernah. Terus biasanya kayak kalau lagi apa ya, Christmas gitu, kayak Christmas special, New Year special gitu. Terus rata-rata affiliate anniversary kayak pernah juga gitu deh. Oh, sama ini. Sebelum aku mencapai 1000 follower, itu aku setiap ratusan follower tuh aku bikin special stream. Jadi misalnya kayak 600 followers celebrations gitu. Aku bakal ngapain aja? Aku bakal main Outlast. Terus 700 followers celebrations, aku bikin karaoke stream gitu sih palingan. Terus udah nyampe 1000, udah gede, nggak usah lagi gitu ya? Loh, enggak, justru lagi nyari waktunya, karena 1000 itu kan it's not a small number gitu. Jadi malah kayak aku jadi pressure gitu, kayak aduh mesti ngapain gitu. Dan sementara sekarang tuh kayak lagi nyari waktu, nyari materi gitu, kayak konten apa aja nih yang nanti mesti buat 1000 followers gitu sih. Iya. Ada komentar, Kak, dari Ryuki. Siap-siap di Atlas Trial Kak ini. Sudah mencoba kah? Kamu kan coba Atlas ya? Iya, aku Atlas Trials pengen nyoba sih sebenarnya. Cuman yes, aku main Outlast yang pertama, yang kedua belum. Gitu. Tamat kah Atlas 1? Tamat. Weh, congrats, Kak. Saya belum tamat sampai sekarang. Tamatin. Tadi mau tanya apa lagi ya? Christmas sama New Year digabung atau dipisah kah? Kan deket-deket kali itu ya, seminggu. Kayaknya bentar, yang kemarin itu kayaknya aku pisah deh, karena kayaknya pisah karena emang lagi nggak kemana-mana dan lagi libur gitu kan. Cuman kayak pernah aku gabung juga gitu ya. Cuman kayaknya most of the time aku pisahin sih mestinya ya, gitu.
Banyak juga eventmu setahun berarti ya. Anniversary 1. Ini anniversary Avi doang kan ya? Atau anniversary pertama kali nge-stream juga dihitung? Affiliate sama kayak sempat aku juga bikin kayak 3 year streaming gitu. Affiliate streaming, iya bener, apa tuh anniversary streaming, iya. Ini berarti 5 kali dong setahun kira-kira. Wah. Affiliate, kemudian anniversary streaming pertama kali, kemudian ulang tahun, Christmas, dan New Year. Banyaknya. Nah, sebelum tahun ini, disclaimer, sebelum tahun ini tuh aku sebanyak itu sebenarnya. Cuman starting tahun ini atau mungkin bahkan tahun 2024 tuh udah agak berkurang karena udah mulai sibuk lagi dengan WFO, kerja gitu. Jadi emang udah agak berkurang sih. Cuman dari tahun 2021 sampai 2023 gitu, itu puncak-puncaknya banyak banget tuh event gitu. Oke. Aku setahun kayaknya cuma 2. Cuma ada di birthday sama affiliate anniversary, jadi nggak sebanyak itu kak. Oh oke, masih make sense kok. Soalnya nyiapin event itu capek kak, susah. Iya bener sih. Kita lanjut kak. Ya. Iya betul, effortnya kan banyak ya, buat dan perlu lebih. Kita lanjut kak. Aku mau tanya satu hal lagi sebelum masuk pertanyaan dari viewer. Kemarin ikutan itu kah, yang SEA Game Showcase? Si Game Showcase yang ini ya, yang Days of Ramadan ya? Iya betul. Iya, aku ikut. Aku kesempatin ikut kok. Itu daftar dan kemudian diterima. Iya, jadi aku lumayan sering ikut kayak event-event content creator gitu sih, gitu. Despite the schedule and everything. Jadi itu, aku sempat ikut yang Days of Ramadan. Terus kemarin ada apa lagi? Kayaknya yang keinget cuma itu doang deh, yang Days of Ramadan. Jadi kita kayak setiap kayaknya kita bukan harus ya, cuman kita udah ada kayak list gamesnya gitu yang difitur di dalam program ini, dan kita mainkan sebagai salah satu effort untuk nge-showcase game ini gitu melalui platform streamer gitu sih. Ini kamu main itu dikasih key untuk full atau dikasih key untuk demo? Kalau untuk kemarin demo aja, karena kalau key itu aku belum berani kali ya untuk bisa stream key, karena aku takut mungkin antisipasi kalau gamenya panjang aku nggak bisa selesaikan di stream gitu. Jadi makanya kemarin kayak lebih demo-demo aja sih. Gitu. Oh, why? Itu sih again alasannya adalah kalau misalnya kalau key kan langsung kayak full gamenya gitu ya. Takutnya ada pressure kayak wah you're expected to finish this game in a stream or in 2 streams or something gitu kan. Sementara kalau demo kan ya 1 stream langsung bisa kelar gitu kan. Sementara kan aku again lagi nggak sering-seringnya stream nih. Jadi kayaknya aku nggak pengen yang ngeresikoin langsung main 1 game gitu. Terus kayak nggak selesai gitu sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa aku ngambil demo dulu nih, karena emang demo kan bisa diselesaikan dalam 1 stream aja gitu. Ini pressure yang dibilang barusan dibikin sendiri? Pressure iya, karena aku juga ngeliatin kayak streamer lain gitu, dan rata-rata kan kalau streamer ini correct me if I'm wrong, cuman kalau dari kacamataku itu banyak banget streamer gitu kan mereka streamnya tuh lumayan lama, bisa sampai 5 jam, bisa sampai 6 jam. Sementara kan kalau aku bisanya kayak 2 jam, and also I'm a very slow gamer. Gitu, jadi kayak aku tuh suka ke distract dengan chatter. Aku juga kalau main kan nggak banyak skill issues, jadi kayaknya emang aku secara keseluruhan emang I'm a very slow gamer juga sih gitu. Oke. Distraksi betul ya, karena soalnya kalau misalnya aku ngechatnya hari ini, sekarang si Klo mungkin baru bakal baca mungkin 10 menit lagi. Soalnya dia sibuk dengan ngelawan bos. Ini sering sekali aku kalau misalnya lagi GOW, dia lagi main GOW, kemudian bentar ya. Wah. Kemudian 5 menit kemudian baru nanti dibaca chatku. Iya, maaf ya soal itu. Iya, bener, itu bener banget sih. Tapi itu sesuatu yang mungkin aku juga sempat dapat feedback juga dari temanku. Kenapa karena tuh? Jadi kayak sebelumnya kan aku sangat chat oriented banget nih gitu. Jadi kayak dikit-dikit aku baca chat gitu. Maksudnya kayak sangat cater to chat in real time gitu kan. Sementara saat itu terjadi, gameku jadi terbengkalai gitu. Sementara kayak temanku sempat yang bilang kayaknya gimana ya? Kayaknya kalau mau orang kan datang ke stream lu itu buat nonton konten lu gitu. Maksudnya kayaknya kalau bisa ya udah fokus ke konten lu aja. Nanti kalau chat kan ya, people come to your stream to watch your content, not to like bukan untuk kayak
ya mungkin bisa engage dengan kamu juga, cuman kayak maksudnya gimana ya, viewer tuh juga pasti akan mengutamakan konten lu dulu gitu daripada kayak interaksi gitu sih sebenarnya. Itu makanya sesuatu yang aku kayak implementasiin gitu. Makanya kan maaf ya kalau misalnya kadang-kadang aku kayak bentar ya aku lagi melawan bos gitu, karena emang ya aku juga pengen hopefully kayak viewer juga ngeliat kontenku dulu baru nanti aku kayak oke cater ke mereka gitu. Jadi kayak at the same time aku juga merasa kayak I need to let them know kalau misalnya aku nggak ignore kalian loh, kayak I'm just trying to like defeat this boss, tapi wait until this is finished baru aku bisa cater ke kalian gitu sih. Tanya dong Kak, satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer Kak. Gimana kalau aku yang pas lagi main game, kan aku basically kayak se-real time mungkin ya kalau bisa. Do you think it's actually good? Oh, it's okay. Sebenarnya kayak balik ke masing-masing juga sih. Kayaknya I think it's a skill. Kayak justru malah menurutku tuh it's a skill. Kayak misalnya orang yang bisa kayak atlet gitu kan, bisa yang in real time gitu sambil kayak defeating boss, bisa sambil ngobrol ke chat. I think it's a great skill gitu. Sementara kan kalau aku mungkin lebih yang kayak harus fokus satu-satu gitu kan. Nah itu tuh aku mesti tahu juga sih kayak what type of streamer I am gitu supaya bisa adapt into this whole thing gitu. Gak apa-apa, justru kayak menurutku aku juga mungkin gak bisa sampai yang kayak atlet gitu, tapi aku juga gak memaksakan diri untuk kayak I have to be like you gitu. Cuman aku harus bisa menyesuaikan kayak aku tuh bukan orang yang bisa kayak multitasking istilahnya, tapi gimana aku bisa kayak tetap bisa nge-cater kedua-duanya gitu, tapi tanpa harus meng-sacrifice gameplay aku juga, pengalaman aku saat main game ini juga gitu, tanpa ignoring the chat gitu sih. Oke. Membayang jawab gitu. Menjawab kok. Kita lanjut Kak kalau begitu ke pertanyaan dari viewer. Tadi ada pertanyaan Kak dari Alex. Tadi kisaran 200.000 per bulan, berjalan sampai berapa lama kah? Kalau game-game gede kayak GOW sejenisnya ada DLC menggoda, apakah juga suka beli gitu add-on DLL-nya? Kalau tadi berapa lama itu untuk 200.000-nya kayaknya ada sampai 2 tahunan. Sampai 2 tahunan gitulah. Setelah kayaknya. 2 tahun tidak main lagi Genshin? Atau balik ke free? Balik ke free. Jadi kayak udah sampai burn out gitu, udahlah gitu. Ini juga karakternya udah biasa aja, atau mungkin kayak belum ada kebutuhan lagi gitu. Akhirnya kayak 2 tahun stop. Terus kayak kayaknya aku nggak pernah yang kayak langsung activate lagi gitu. Kayak aku bener-bener stop 2 tahun gitu. Tadi apa yang DLC? Belum sih sebenarnya. Kayaknya belum sampai tahap yang kayak beli-beli DLC gitu sih. Kenapa tuh? Belum. Jadi bentar. Aku tuh belum selesai yang God of War sekarang kan. Kalau God of War sebelumnya itu ada DLC nggak ya? Ini GOW ada banyak. Aku nonton kamu cuma main GOW yang Ragnarok. Ada yang lain kan? Ada yang sebelumnya ini God of War yang pertama, tapi aku nggak streaming gitu. Aku nggak stream game itu karena itu aku main itu sebelum aku zaman-zamannya stream. Tapi kalaupun game itu ada, DLC-nya ada, kayaknya aku mungkin belum ada ketertarikan kali ya untuk bisa sampai ngebeli DLC gitu. Seandainya ada opsi buat beli DLC kayak kosmetik segala macam, dibeli kan? Kayaknya aku bukan tipe yang kayak gitu banget sih, gitu. Di titik apakah yang namanya game dan DLC akan menggoda bagi Clovis Cat? Tambah level ya? Begitu. Kayaknya belum, kalau konteksnya kayak God of War atau mungkin Star Wars gitu. Belum kepikir kayak gimana kali ya. Mungkin collab dengan game lain yang aku suka, atau mungkin semacam kayak film gitu, yang belum kepikir jujur. Tapi kayaknya mungkin harus ada kayak collab dengan something yang aku bener-bener suka kali ya gitu. I cannot say apa itu karena belum kepikir aja. Ya. Soalnya kan kayak Cats and Seek itu kan dari Indonesia. Dan gamenya kan gratis, tapi DLC-nya kan nambah level. Apakah yang seperti itu menggiurkan dan menggoda bagi seorang Clovis Cat? Jujur aku belum nyobain Cats and Seek ini. Tapi kayaknya mungkin aja kalau misalnya the moment I play it, the moment kayak I feel like ini aku pengen nambah level nih, tapi balik lagi kan ke kemauan sendiri gitu kan. Kalau mungkin aja ada kemungkinan aku akan beli DLC itu sih. Tapi again balik lagi kayak apakah aku benar-benar tertarik gitu, apakah worth it, is it really worth the price gitu.
gitu sih. Jujur belum nyobain Cats and Sick jadi. Oke. Kalau aku disuruh pertimbangkan masalah DLC, aku jarang jajan karena kan aku mostly kan dapat dari dev atau publisher kan untuk main game. Jadi aku kalau misalnya jajan dan aku sampai di titik aku beli DLC, biasanya tuh kayak game-game yang emang aku pingin support lebih. Contohnya kayak If on a Winter Night for Traveler, itu gamenya kan gratis, pixel graphic, point and click. Aku beli DLC cuma buat beli, coba buat kayak pingin support game dan developernya karena bagus, kontennya gratis pula, berkualitas. Dan meskipun aku cuma dapat kayak digital artbook, tapi karena tujuannya tadi yang tadi, jadi aku beli DLC. Tapi jarang aku sampai di titik kayak tergoda ini itu kak. Ini ya case by case ya berarti ya. Iya betul kak. Soalnya kan kalau misalnya apa ya, orang-orang ada yang kayak belanja kosmetik dengan jumlah mahal, tapi aku kayak misalnya fungsinya sama aja, aku nggak beli kosmetik kak. Ya, iya tuh kayaknya balik lagi kayak ke gamer apa sih gitu. Kita tuh tipe gamer seperti apa gitu kan. Karena mungkin kayak bisa lebih relate ke Atli kali ya. Kayak kalau misalnya tentang kayak kosmetik aja gitu tuh kayaknya ya biasa aja gitu kan. Kecuali DLC ini menawarkan kayak another new game atau mungkin kayak bisa unlock this region gitu yang benar-benar another new experience gitu, aku mungkin akan beli. Cuman kalau misalnya kayak beli skin, beli kosmetik kayaknya not that worth it sih. Tapi again itu balik lagi kayak mungkin ada orang-orang lain yang sangat suka dengan hal itu gitu. Ya betul. Ada komentar imannya hostnya kuat nih. Iya betul. Aku di game pun kalau misalnya ada opsi buat gacha, satu doang, nggak gede kok. Kalau udah nyampe 3 dan aku masih ampas, judiku skip. Oh, diikhlasin aja ya kalau gitu ya udah buat aku gitu. Tidak peduli mau dapat hadiah apa, saya tidak peduli. Tapi begitu ya kira-kira ya. Saya tidak semudah itu digoyang kak untuk judi. Tapi mungkin karena pikiranku aku tidak sekaya itu ya. Jadi Mas Ali penjudi, tergantung kak. Kalau misalnya di game aku penjudi mungkin kak, tapi kalau di real life apa yang mau dijudikan kak? Oh. Nasib. Nasibku boleh. Nah karena dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita lanjut ke break sebentar kak. Clovis Cat, boleh kah? Yes, of course. Setelah ini ada 3 lagu. Kalau begitu ada request dari Atelier Yokinon, Superstitious dari Nona. Lalu ada Cold Rain dengan Paradise, Kill the Silence di request oleh Dia Chan. Lalu ada Pigma Girl dari Bibi di request oleh Honeycomb. Apa nih komentarnya? Yang ini aku rada relate di real life, untungnya nggak aku. Boleh. Kita lanjut kak. Selain ada 3 lagu, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Sementara kita break sebentar.